Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gina Gusriani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada dalam buku akuntansi biaya karya Agus Purwaji edisi kedua, bab 13 dan soalnya adalah 13.2. Kita baca dahulu. PT Maju Sukses Berdikari adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi pipa saringan untuk pertambangan dan industri dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan pelanggan. Perusahaan mempertimbangkan biaya tidak langsung ke dalam 3 aktivitas berikut. Yang pertama, penanganan bahan, dan pemicu biayanya adalah biaya bahan langsung, jumlahnya 500.000. Kemudian aktivitas kedua, perkayasaan industri, pemicu biayanya adalah perubahan perkayasaan, dan jumlahnya Rp1.500.000. Kemudian yang ketiga, aktivitasnya adalah listrik. Pemicu biayanya adalah KWH dan jumlahnya adalah Rp1.000.000. Total biaya tidak langsung tersebut adalah Rp3.000.000. Perusahaan selama tahun 2010 memproduksi 3 jenis model produk, yaitu model PW111 dan model PW112 serta model PW113 dengan biaya langsung dan pemicu biaya sebagai berikut. Unit produksinya masing-masing model di sini ada 1.000, 2.000, dan 3.000. Kemudian biaya bahan langsung untuk PW111 yaitu Rp250.000, PW112 sebesar Rp500.000, dan PW113 sebesar Rp1.000.000. Untuk biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung diasumsikan adalah biayanya per unit. Asumsi per unit. Kemudian selanjutnya untuk listrik di sini 50.000, 200.000, dan 150.000 untuk masing-masing model produk. Selanjutnya untuk perubahan perkayasaan sebesar 12, kemudian 6, dan 2 untuk masing-masing model produk. Pertanyaannya, hitung besarnya biaya produk untuk masing-masing model produk menggunakan sistem ABC. Yang berarti di sini biaya tidak langsungnya kita perlu hitung untuk masing-masing produk, masing-masing model produk berdasarkan sistem ABC. Kita mulai dahulu untuk menghitung biaya bahan langsungnya. Biaya bahan langsung untuk PW111 sesuai dengan soal karena di sini asumsinya per unit sebesar Rp250.000. Kemudian PW112 sebesar Rp500.000 dan PW113 sebesar Rp1.000.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sama juga dengan yang ada pada soal. Sesuai yang ada di sini. Kemudian yang ketiga kita hitung biaya tidak langsungnya atau biaya overhead pabrik. Yang pertama, seperti yang dijelaskan pada soal bahwa perusahaan mempertimbangkan biaya tidak langsungnya ke dalam 3 aktivitas. Kita akan mencatatnya sesuai dengan aktivitas yang ada pada tabel. Yang pertama, penanganan bahan. Untuk penanganan bahan, saldonya adalah 500.000 sesuai dengan tabel, dan pemicunya adalah biaya bahan langsung. Maka kita dapat hitung untuk biaya penanganan bahan per produknya. Kita coba di sini. 500.000 dibagi dengan total dari biaya bahan langsung untuk ketiga jenis model produk. Jumlah dari biaya bahan langsung dari ketiga jenis model produk adalah Rp1.750.000. Kemudian selanjutnya kita hitung di sini untuk persentase dari biaya bahan langsung. Caranya adalah 500.000 dibagi dengan 1.750.000 yaitu total dari biaya bahan langsung dikalikan dengan 100% karena kita akan menghitung persentase berapa besar dari biaya bahan langsung untuk masing-masing model produk yang menjadi biaya penanganan bahan seperti itu. Dan hasilnya adalah 28,57% dari biaya bahan langsung. Besar biaya penanganan bahan sebesar ini, teman-teman. Maka dari itu bisa kita catat di sini untuk masing-masing model. Yang pertama PW111 28,57% dikalikan dengan biaya bahan langsung sebesar Rp250.000. Begitu juga dengan model-model selanjutnya. 28,57% dikalikan dengan 500.000. Dan yang ketiga juga 28,57% dikalikan dengan Rp1.000.000. Selanjutnya, untuk biaya tidak langsung yang kedua, yaitu biaya perkayasaan industri. Di sini, total dari biaya perkayasaan industri adalah Rp1.500.000. Kemudian, perubahan perkayasaannya, di sini totalnya adalah 12 ditambah 6 ditambah 2. Totalnya ada 20 kali jumlah perubahan perkayasaan. Maka dari itu, kita akan menghitung biaya perkayasaan industri per perubahan perkayasaannya. Rp1.500.000 dibagi dengan 20.
yang hasilnya Rp75.000 per perubahan perkayasaan. Kita hitung biaya perkayasaan industri untuk masing-masing model produk. Untuk PW triple 1, di sini 75.000 dikalikan dengan perubahan perkayasaan sebesar 12. Hasilnya 900.000. Begitu juga dengan model-model berikutnya. 75.000 dikalikan dengan 6, dan selanjutnya 75.000 dikalikan dengan 2. Kemudian yang ketiga, biaya tidak langsungnya adalah biaya listrik. Biaya listrik di sini totalnya adalah Rp1.000.000. Kemudian pemicu biayanya adalah KWH, maka kita perlu menjumlahkan KWH-nya. 50.000 ditambah 200.000 KWH dan ditambahkan dengan 150.000 KWH. Totalnya adalah 400.000 KWH. Kemudian di sini 1 juta dibagi dengan 400.000 KWH. Hasilnya adalah Rp2,5 per KWH. Kemudian selanjutnya kita bisa kalikan untuk masing-masing model produknya, kita kalikan Rp2,5 per KWH dikali dengan jumlah KWH yang ada pada masing-masing model produk. Yang datanya ada pada tabel, di sini 50.000 untuk model pertama. Kemudian kita kalikan 2,5 dengan 200.000 KWH untuk model kedua dan begitu pula di model ketiga. 2,5 dikalikan dengan 150.000. Selanjutnya, kita perlu menjumlahkan total BOP. Total dari biaya tidak langsungnya. Di sini untuk biaya penanganan bahan sebesar 71.429, saldonya sesuai dengan yang sebelumnya kita hitung. Begitu juga dengan model produk yang kedua dan yang ketiga. Kemudian untuk BOP selanjutnya adalah biaya perkayasaan industri. Kita input juga saldonya sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, dan yang terakhir biaya listrik. Dan total BOP per unitnya adalah untuk model yang pertama sebesar Rp1.096.429. Kemudian untuk model produk yang kedua sebesar Rp1.092.857. Dan model yang ketiga sebesar Rp810.714. Barulah kita dapat menghitung biaya produk untuk masing-masing model pipa saringan. Di sini biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung sesuai pada soal, dan yang sebelumnya juga sempat kita catat di sini, kita masukkan ke dalam tabel. Dan selanjutnya untuk biaya overhead pabriknya atau biaya tidak langsungnya, kita input dari total BOP per unit yang tadi sudah kita hitung juga. Kemudian kita jumlahkan dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Dijumlahkan dan hasilnya adalah biaya produk per unit. Di sini untuk model PW triple 1 sebesar Rp1.446.429. Begitu juga dengan model kedua dan ketiga, kita jumlahkan seluruhnya. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung total biaya produk untuk masing-masing model. Di sini kita bisa catatkan unit produksinya sesuai dengan keterangan pada soal. Untuk model pertama 1.000, model kedua 2.000, model ketiga 3.000. Dan biaya produk per unit dapat kita kalikan dengan unit produksi, dan kita akan mendapatkan total biaya produk untuk masing-masing model. Inilah jawabannya, teman-teman. Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.